Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini, sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Sebab itu kita mau terus menanti-nantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan, sehingga kita boleh menikmati perlindungan, penjagaan, dan pemeliharaan Tuhan yang terus dinyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi ini. Terima kasih buat sepanjang minggu ini. Engkau pelihara hidup kami, Engkau jagai kami, Kau lindungi dan Kau berkati hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Dan kami mau datang dengan hati yang bersyukur kepadamu, menanti-nantikan Engkau dengan hati yang penuh dengan kerinduan. Kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi katakan, Tuhan kami rindu. Tuhanku masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sanjung Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau
Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Dalam kemuliaan-Nya. Dalam kemuliaan-Nya. Haleluya. Kami menyembah, kami memuji dalam hadirat-Mu, meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami tinggikan, kami muliakan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu. Kami puji, kami sembah, kami menanti-nantikan-Mu, kami memuliakan-Mu, meninggikan nama-Mu. Kami menyembah, memuji, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Ajaib Engkau, ajaib
Terpujilah namamu, dengan penuh kerinduan kami datang menghampiri tahta kasih karunia, sebab hanya Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Hanya daripada mula datangnya pertolongan kami, tak pernah terlambat pertolonganmu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, kami menyembah. Kami memuji Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau setia, Kau tak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Kau tetap Allah. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Kami menyembah.
Kami memuji, meninggikan nama-Mu, memuliakan-Mu, Yesus Tuhan. Biarlah hati kami tetap tinggal tenang teduh dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami menikmati aliran-aliran kasih dan kuasa-Mu dalam hadirat-Mu. Ada kekuatan yang Kau limpahkan dalam hidup kami di dalam hadirat. Dan kami cakap menanggung segala perkara yang terjadi. Bukan dengan kuat kami, tapi oleh karena Roh yang tinggal diam selamanya dalam hidup kami. Haleluya. Sebab hanya Engkau satu-satunya, dan tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Sebab hati kami tetap tinggal tenang teduh dalam hadirat-Mu. Sebab tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau yang dapat membuat hati kami tenang. Hanya Engkau satu-satunya, dan tidak ada yang lain Tuhan. Sekalipun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, laut bergelora, kami mau tetap tinggal tenang di dalam-Mu. Sebab Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau yang memberkati dan menolong kami. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu.
Kau yang melihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah hati kami tetap tinggal tenang, hatiku tenang, berada dekatmu. Allah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu terjadi. Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Di mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Di mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan.
Biarlah hati kami tetap tinggal tenang teduh, sekalipun badai bergelora di sekeliling hidup kami. Biarlah mata kami terus tertuju memandang dengan iman kepadamu. Sebab hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Dan yang telah terbukti selama ini menolong. Untuk kami mau terus menanti-nantikan pertolongan-Mu dengan penuh iman, penuh harap, sampai Kau nyatakan pertolongan. Sebab janji-janji-Mu ya dan amin. Suatu kami mau berpegang teguh pada janji firman-Mu. Biarlah setiap perkataan-perkataan firman-Mu yang menenangkan hati kami, menyegarkan jiwa kami. Suatu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengar firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Nova. Baik, terima kasih. Salam semua. Hari ini kita sampai kepada Mika, kitab Mika 7. Saya akan bacakan buat kita semua. Kemerosotan akhlak Israel. Celaka aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan, atau buah ara yang kusukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri. Yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan tiba kegemparan di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Perikop kedua, pengharapan baru bagi Sion. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersuka cita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya. Sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku. Membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihatnya, dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, di mana Tuhan Allahmu? Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut,
dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya sebagai akibat perbuatan mereka. Perikop ketiga, doa minta tindakan dan belas kasihan Allah. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, seperti zaman yang dahulu kala. Seperti waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa biliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikian firman Tuhan di Mika 7. Ini adalah kitab terakhir, pasal terakhir dari kitab Mika. Hari ini kita melihat contoh dan peringatan bagi kita. Dikatakan ada kemerosotan akhlak ya pada zaman itu di bangsa itu, berarti standar moral dari kehidupan bangsa itu pada saat itu sangat rendah ya, sangat rendah. Kita bisa melihat dari perikop pertama bahwa kondisinya ada di pasal 2 orang saleh hilang dari negeri katanya ya. Dikatakan di situ. Lalu di ayat 6 kasih dalam keluarga juga nyaris hilang ya. Anak laki-laki menghina ayahnya, perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan mertuanya, musuh-musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Jadi di ayat 4 juga dikatakan orang yang terbaik seperti tumbuhan duri. Artinya yang terbaik aja seperti tumbuhan duri. Apalagi yang jahat ya. Apalagi yang jahat. Jadi keadaan begitu, keadaan zaman itu ada kemerosotan akhlak bangsa itu pada saat itu. Kalau kita lihat dengan keadaan begitu tidak heran ya, maka hukuman menimpa umat itu, umat mereka menabur tapi tidak menuai, mereka mengerik dan memeras anggur tapi tidak bisa meminumnya. Kalau kita tahu bangsa Israel pada waktu itu, pada mereka kisah-kisah bangsa Israel ya, kalau kita baca nggak heran kalau hukuman menimpa. Tapi di perikop ini, di perikop kedua dengan keadaan yang seperti itu, Mika mengajarkan kita
untuk tetap menunggu-nunggu Tuhan, mengharapkan Tuhan. Ya. Dalam situasi yang seperti itu, uh, Mika mengharapkan Allah, menunggu-nunggu Tuhan. Di ayat 7 dikatakan, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Ya, di tengah situasi, di tengah keadaan, di tengah zaman, mungkin di tengah keadaan sulit, di tengah zaman yang buruk, situasi yang sulit, ya, kita sebagai orang percaya harap belajar daripada Mika ini, kita harus menunggu-nunggu Tuhan dan mengharapkan Allah yang menyelamatkan kita. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kalau dunia semakin sulit, dunia semakin jahat, seperti yang di ayat kedua tadi katakan, kita jangan menjadi orang saleh sudah hilang dari negeri. Artinya jangan sampai kita orang-orang benar yang dibenarkan Tuhan, oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan, jangan sampai kita menjadi sama seperti dunia, menjadi sama seperti keadaan kemerosotan akhlak pada zaman itu, dengan pemahaman supaya kita bisa bertahan hidup gitu di tengah lingkungan, di tengah keadaan. Kadang-kadang kan kita bisa mengarah kepada berjalan mengikuti cara yang salah supaya kita bisa bertahan di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah kelompok mungkin komunitas atau masyarakat yang sulit, yang merosot akhlaknya. Baiknya kita tidak sama seperti mereka. Kadang-kadang dengan alasan supaya bisa bertahan hidup, kita memutuskan untuk mengikuti jalan, mengikuti caranya dunia, gitu ya. Seperti kemerosotan akhlak Israel di perikop ini, orang saleh sudah hilang dari negeri. Tentunya kita sama-sama berdoa dan berharap, harapan saya dan kita bersama orang-orang percaya, ya, tidak hilang dari negeri ini hanya karena dunia ini mungkin kita rasakan merosot akhlaknya, kita lihat gonjang-ganjing, ya, tapi kita tetap seperti Mika berharap kepada Tuhan, berharap, menunggu, menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita kembali kepada Tuhan di tengah-tengah kemerosotan, di tengah-tengah penderitaan, pasti itu adalah awal dari pemulihan. Nah, ketika kita salah, ketika kita menyadari kelemahan, menyadari dosa, kita kembali kepada Tuhan, itulah awal dari pemulihan. Tapi ketika kita tetap berada pada jalan-jalan yang jahat itu, hal itulah yang akan menimpa kita gitu. Nah, jadi dalam perikop ini belajar dari Mika di tengah-tengah kemerosotan bangsa, ia tetap berharap dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Karena ketika ia kembali kepada Tuhan, dia tahu bahwa Tuhanlah gembalanya. Tuhanlah gembalanya. Kalau kita lihat di ayat
14 dikatakan, gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu. Kambing domba milikmu sendiri yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead seperti pada zaman dahulu kala. Dan kenapa Mika kenapa Mika berharap dan mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kemerosotan bangsa Israel itu? Karena dia tahu Tuhan adalah gembalanya, ya. Dikatakan bahwa gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu. Tongkat bicara tuntunan. Di mana Tuhan menuntun kita, kesitulah kita bergerak. Kemana Tuhan membawa kita, kita akan mengikutinya dengan setia. Tongkat juga bicara tentang otoritas. Sebagai umat Tuhan, kemana Tuhan suruh, Tuhan suruh apa kepada kita, kita akan menaatinya. Tongkat juga bicara tentang kuasa Tuhan. Ya, ketika kita percaya akan kuasa Tuhan, menanti-nantikan pengharapan kepada Tuhan. Kuasa Tuhan itu bicara mujizat Tuhan yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tidak, yang kita tahu tidak ada yang sulit, ya. Bagi kita, setiap kita orang yang percaya dalam situasi zaman yang sulit, dalam situasi penderitaan mungkin yang mungkin terjadi akibat kesalahan kita ataupun bukan karena kesalahan kita, mari pasti tetap percaya, pasti selalu ada janji Tuhan. Kalau kita baca, ingat kembali apa perikop-perikop yang kita baca mulai dalam kisah-kisah bangsa Israel ini, ya. Dalam segala penderitaan, dalam segala keadaan, selalu pasti ada janji Tuhan. Selalu pasti ada janji Tuhan buat setiap yang dialami oleh bangsa Israel. Saya percaya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dalam segala keadaan, dalam segala situasi, baik itu mungkin terjadi karena kesalahan kita, maupun karena kesalahan orang lain, ataupun apapun itu, pasti ada janji Tuhan buat hal itu. Peran kita, bagian kita adalah tetap dengan iman percaya, kita tetap berharap kepada Tuhan, mengandalkan, menanti-nantikan pengharapan kepada Tuhan, mengikuti apa yang kita lakukan dalam hidup. Ketika kita berharap, kita ikuti tuntunan Tuhan. Tongkat Tuhan tadi itu, ya, tongkat, mengikuti tongkat tuntunan, otoritas dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita bisa tetap aman, tenang dalam segala situasi, sehingga kita, firman Tuhan katakan kalau kita tenang, kita bisa berdoa, karena kita percaya Tuhan sumber pengharapan kita, kita bisa aman di dalamnya. Jadi demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Sekarang bagaimana kita membawanya dalam kehidupan kita, di dalam segala setiap penderitaan, maupun itu akibat kesalahan maupun bukan kesalahan kita. Ingatlah, selalu pasti ada janji Tuhan di dalam hidup kita ini. Di tengah keadaan yang sulit, di tengah dunia yang semakin jahat katanya,
tetaplah menanti-nantikan dan berharap, menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Sehingga Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan yang akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Tetap ingat dan tetap kuat, tetap berharap kepadanya, karena masalah manusia ini adalah masalahnya ketika menanti-nantikan itu manusia tidak sabar menanti-nantikannya. Manusia ingin melakukan apa yang menjadi pikiran dan kehendaknya. Sementara orang yang menanti-nantikan pengharapan kepada Tuhan, dia akan melakukan apa yang Tuhan tuntun dalam hidupnya, bergerak kemana Tuhan bergerak, lalu melakukan, menaati apa yang Tuhan suruh dalam kehidupannya. Tuhanlah yang mengerjakan mujizat-mujizat dalam kehidupan setiap orang yang berharap dan menanti-nantikan pengharapan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, Pak Eri. Selanjutnya Pak Eri boleh tambahkan dan teman-teman. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Ibu Nova. Jadi pagi hari ini kita diingatkan hal penting ya di tengah-tengah situasi kondisi yang sedang terjadi. Ya mungkin secara pribadi, secara personal Bapak Ibu juga sedang menghadapi ada begitu banyak pergumulan hidup, atau secara korporat ya kita juga sedang melihat sebuah situasi, bahkan kita merasa terimbas dengan keadaan itu. Ya ini bukan cocokologi, bukan, tapi kalau Bapak Ibu baca di pasal 7 perikop yang pertama tentang keadaan bangsa Israel, ya itu mungkin tidak beda jauh dengan apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Tadi ada kalimat hakim bisa disuap, pejabat petinggi buat keputusan kebijakan sekehendak hatinya. Ada banyak hal yang kita lihat. Seperti kemarin juga saya sampaikan hari Senin yang lalu saya ngaku dosa di pemuritan pria. Iya, saya sempat terkontaminasi dan mulai ada rasa marah dengan berkomentar di medsos, melihat, mendengar berita-berita bagaimana kebijakan-kebijakan yang dibuat, yang rasanya konyol banget. Nah, makanya ya kemarin di pemutihan pria akhirnya diingatkan lagi. Walaupun sebelumnya saya sudah diingatkan waktu mempersiapkan ini. Apa yang kita konsumsi setiap hari-hari ini? Ini bukan makanan lewat mulut yang kita makan, nasi. Kalau soal itu saya percaya sebagian besar orang sekarang sudah lebih sadar sehat. Tapi tanpa sadar dengan memegang handphone, waktu luang, kan mereka tuh muncul berdasarkan algoritma. Apa yang pernah kita buka, itu akan sering muncul berita serupa. Nah, ketika kita buka berita-berita yang sedang terjadi di bangsa kita, kan berita-beritanya, waduh, kadang tanpa sadar, kalau itu kita nggak jaga hati kita bisa terkontaminasi, dan kita mulai timbul juga rasa marah. Hingga melihat, wah, kebijakan si A, institusi yang harusnya mengayomi malah malakin rakyat. Wah, itu kan berita-berita berseliweran seperti itu. Pajak terus, pajak terus. Nah, tapi ya sekali lagi ketika saya mempersiapkan renungan ini, Tuhan ingatkan lagi. Seperti 1 Petrus pasal 4 ayat 7 tadi Ibu Nova katakan, memang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap murni hanya mendengar suara Tuhan, bukan kegemparan dunia, seperti lagu lama yang juga sering dinyanyikan. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Daripada hari-hari ini kita konsumsi hal-hal kabar-kabar yang menggemparkan, yang memang pasti akan terjadi, yang sedang terjadi,
Mari Bapak Ibu pagi hari ini Tuhan ingatkan kita lagi untuk lebih banyak waktu menanti-nantikan Tuhan. Berdoa, merenungkan firman, itu akan disumber hikmat. Sehingga Mika katakan, ya aku mungkin sekalipun aku jatuh, tapi aku akan bangun. Sekalipun aku seperti duduk dalam kegelapan, tapi Tuhan itu akan tetap menjadi terang. Nah, gimana caranya? Ya perikop yang ketiga, ingat terus pertolongan Tuhan. Bukankah selama ini Tuhan sudah menolong kita melewati masa-masa yang sulit? Bukankah selama ini Tuhan tetap pelihara kita melewati masa-masa yang sukar? Jadi mari Bapak Ibu hari-hari ini tetap kuasai dirimu, jadi tenang, tetap berdoa. Sekalipun di sekelilingmu berseliweran kabar-kabar yang begitu menakutkan, menggemparkan. Bahkan mungkin seakan-akan itu memang terdampak kepada rumah tangga kita, bisnis kita, usaha kita. Tapi mari nanti-nantikan Tuhan. Karena kalau dalam hal-hal Tuhan janjikan bahwa akan terjadi masa yang sulit, sukar, perang, gempa, kelaparan terjadi di mana-mana, itu saja Tuhan genapi. Masa janji perlindungan, janji penyertaan, janji pemeliharaannya bagi orang percaya kepadanya yang menanti-nantikan dia tidak digenapi? Nggak mungkin Bapak Ibu. Dan ketika kita renungkan dengan keadaan hati yang tenang, ketika kita bisa menguasai diri, bukankah keadaan kita hari ini tetap baik-baik saja Bapak Ibu? Hari ini kita masih bisa koramdeo pagi ini. Nanti pagi Bapak Ibu masih bisa jogging, jalan seperti sebelum-sebelumnya. Nanti jam makan Bapak Ibu juga masih bisa makan, menikmati dengan syukur. Ketika Bapak Ibu harus pergi, kendaraan Bapak Ibu nggak perlu didorong. Banyak hal-hal yang bisa kita perhatikan untuk kita bisa tetap bersyukur kepada Tuhan, bahkan lebih daripada itu, kita bisa menguatkan orang lain, kita bisa menolong orang lain, karena hari-hari ini ada begitu banyak orang di luar sana, di luar Tuhan, membutuhkan pertolongan. Mereka gelisah, mereka gundah gulana. Tapi pertanyaannya adalah yang menjadi renungan, apakah kita di luar Tuhan atau di dalam Tuhan? Seharusnya orang yang di dalam Tuhan, di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, kita tetap dapat tinggal tenang hari ini. Bukan tenang-tenang saja Bapak Ibu ya. Sudah berkali-kali saya selalu katakan beda antara hati yang tenang dan tenang-tenang saja. Orang yang tenang-tenang saja itu masa bodoh. Ujungnya putus asa, kecewa, kalau mati ya sudahlah, matilah, selesai. Tapi orang yang tenang itu bisa berdoa, bisa dengerin apa yang Tuhan mau, bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga ya kita jalani hari-hari hidup ini. Kita nggak bisa lari dari kenyataan yang kita lihat hari-hari ini. Sekali lagi, baik itu secara personal dalam hidup kita, secara korporat keadaan negeri kita, yang semua orang mungkin di sekeliling kita, atau nggak usahlah dengerin orang medsos yang seperti saya katakan tadi, semua memberitakan kabar-kabar yang bisa menggoncang hati kita. Tapi keputusan kembali ada di tangan kita. Apakah kita mau berlaku seperti Mika berlaku? Tetap menanti-nantikan Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Dan saya bersyukur sampai hari ini Bapak Ibu setiap pagi masih setia. Bangun pagi-pagi mencari wajah Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Dan menjadi doa saya bukan cuma sebuah ritual agamawi, seremonial, pagi-pagi rutinitas, tapi ini benar-benar menjadi sebuah tindakan iman kita untuk terus menanti-nantikan Tuhan, mencari Tuhan. Dan sepanjang hari ini ketika engkau mendengarkan kabar-kabar yang menggemparkan, mari Bapak Ibu tetap berlindung kepada firman Tuhan, berlindung pada sabda Allah yang akan menguatkan kita, meneguhkan kita, menghibur kita, menolong kita, memberikan solusi, memberikan hikmat jalan keluar bagi kita. Ya ini yang terus saya lakukan lagi. Ketika masih begitu lihat berita, Tuhan tolong supaya hatiku nggak terkontaminasi dengan kemarahan tentang keadaan ini. Tapi terus berdoa supaya orang-orang percaya itu tetap kuat dan setia. Seperti kemarin, mari yang Tuhan ingin kita ini berlaku adil, mencintai kesetiaan dan rendah hati. Apa itu berlaku adil? Lakukan sesuai dengan porsi kita masing-masing. Gak usah lihat orang lain sehingga membuat kita iri, atau melihat orang lain yang lebih
rendah dari kita menurut ukuran kita, walaupun nggak boleh harusnya kita menjadi sombong. Atau kita berusaha ingin lihat kayak orang, padahal masing-masing orang juga punya beban. Wah, lihat pengusaha enak ya ini ya. Nggak tahu jam 2 jam 3 pagi nggak bisa tidur, kita bisa tidur nyenyak. Setiap orang punya beban masing-masing, setiap orang punya porsi masing-masing, kata Paulus kepada jemaat Galatia. Tapi mari setiap kita berkata segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia, Yesus yang memberikan kekuatan. Sekali lagi secara pribadi saya nggak tahu pergumulan apa, persoalan apa yang sedang Bapak Ibu alami. Atau ketika engkau melihat keadaan bangsa kita, engkau mulai merasa tertekan, engkau mulai merasa gundah gulana. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan nanti-nantikanlah Tuhan. Kalaupun engkau merasa gelap sekelilingmu, percayalah Tuhan terang itu akan bersinar atas hidupmu. Kalau engkau merasa hari ini kau sedang jatuh, percayalah ketika kau menanti-nantikan Tuhan, engkau akan bangkit kembali bersama dengan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber pengharapan bagi kita. Jadi mari Bapak Ibu, dan sekali lagi perikop yang ketiga mengajar kita gimana? Ingat kebaikan Tuhan, ingat kasih-Nya. Ingat kebaikannya. Coba ingat-ingat lagi apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupmu sampai hari ini. Kita ada sebagaimana kita ada. Itu karena anugerah Tuhan. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah kelam engkau ada, Yesus setia. Kita udah berkali-kali ngalamin pertolongan Tuhan. Kita udah berkali-kali dikuatkan Tuhan. Lewati masa-masa yang jauh lebih sulit dari hari ini. Tapi hari ini kita ada karena Tuhan. Jadi mari nanti-nantikan Tuhan. Terus berharap kepada Tuhan Bapak Ibu. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Ibu Nova. Silakan Ko Joni berdoa, nanti akan ditutup oleh Ibu Nova. Ya, shalom semua. Kalau tidak ada yang nambahkan, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh terus bersama-sama memuji memuliakan Engkau berkat. Ya Tuhan, kami boleh setiap saat datang hampiri wajah-Mu Tuhan. Kami boleh mengalami persekutuan yang indah dengan Engkau Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, berkati Ibu Nova yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau terus pakai Ibu Nova Tuhan, apapun yang dia kerjakan, dia boleh memuliakan Engkau Tuhan. Kau pakai Ibu Nova dan seluruh keluarganya Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Ya, kami boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan kami terus boleh menanti-nantikan pertolongan yang daripada-Mu. Meskipun keadaan dunia yang tidak menentu Tuhan. Tapi kami percaya kami memiliki Allah yang selalu menolong dan menuntun kami. Yang tidak pernah terlambat dalam menolong kami. Terima kasih ya Bapa. Di hari ini kami terus berdoa Tuhan, khususnya buat yang Tuhan yang saat ini sedang menjalani proses penyembuhannya Tuhan. Kau terus memberkati pemulihan kesehatan yang Tuhan. Tuhan sertai keluarganya Tuhan, terus membakai berkat keluarga yang Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau berkati Dorcas Tuhan, terus Engkau terus pulihkan kesehatannya Tuhan. Saat ini terus menjalani kemoterapi Tuhan. Berkati, terus pakai Ibu Dorcas Tuhan, setiap keadaannya dia terus boleh menjadi berkat dimanapun dia berada. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan.
Engkau memberikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau juga berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan. Gubernur, bupati, dan wali kota dan sejajaran. Engkau menaruhkan mereka hikmat untuk memimpin bangsa kami yang besar ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah. Engkau sediakan buat negara kami Indonesia. Bila semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu, buat setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau dalam setiap ibadah-ibadah raya. Engkau mengurapi, Engkau memberkati mereka. Sehingga lewat setiap pelayanan-pelayanan mereka boleh membawa umat-Mu semakin mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hari ini serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan. Biarlah Tuhan kasih setiamu dan penyertaan-Mu senantiasa menyertai kami semua. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, kembali kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Berkat kasih dan anugerah-Mu selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Yang kami tahu Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Di titik terendah kami pun Kau selalu ada Tuhan. Ini iman percaya kami kepadamu Tuhan. Kami menanti-nantikan di dalam segala situasi Tuhan. Kami berharap dan menanti-nantikan Engkau dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau mendapati kami tetap setia dalam hidup kami Tuhan. Di dalam pengiringan kami kepadamu. Terima kasih Bapak yang baik buat firman hari ini. Kau mengingatkan kami untuk tetap setia, berharap kepadamu Tuhan. Komitmen kami Tuhan hari ini, kami mau melakukannya sesuai dengan kehendak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk melakukannya. Dengan iman percaya kami mau lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, dan biarlah berkat kasih dan anugerah dari Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya katakan amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.